Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba safiyan haniya wa habya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tusum. Ya Fatah ya Alim, Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah alaina fathan karima. Nawahi la Allahumma ilahil wara sahil ala kulli man qara'ta sanif al-addadi ma ta'assara. وحين تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع بالله وبره وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad yang kemarin terakhir ini pesannya beliau dalam salah satu nasihatnya beliau, wa alaika bi ijlalil muslimin wa tawqirihim la siyama ahlul fadli minhum kalau ulama wasulaha wasyurafa wa malau syaibatun fil Islam. Ya, hendaklah kamu memuliakan kalangan orang muslimin dan kamu hormatin. Ini secara umum nih, yang kemarin kita bilang fa inna nura la ilaha illallah a'zamu indallah min hadamil ka'bah hajaran hajaran. Karena cahaya la ilaha illallah itu lebih agung di sisi Allah daripada Ka'bah, bahkan lebih ringan bagi Allah ketika Ka'bah dihancurkan sebatu demi sebatu daripada ketika seseorang menyakiti seorang yang dalam hatinya memiliki cahaya la ilaha illallah. Bahkan ketika seorang sahabat ketika berjihad, berhasil menang, dikejar mereka-mereka yang kabur, dikejar mereka-mereka yang yang berusaha bersembunyi. Ketika udah di pojokan, mereka bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah, dibunuh. Ya, musuh yang hampir kalah ini mengucap syahadat tetap dibunuh. Ya, akhirnya sampai kabar itu ke Nabi, Nabi tanya, ya lima qatalta minhum. Ya, kata Nabi ke sahabat tersebut, kenapa kamu bunuh tuh orang? Ya, waqad qala la ilaha illallah, sedangkan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kata sahabat itu, ya Rasulullah inna ma qalaha khaufan minas saif. Ya Rasulullah, itu orang ngucap cuma karena takut dari pedang. Dia nggak mau benar masuk Islam, cuma takut dari pedang. Ya, Nabi katakan afala syaqaqta an qalbih hatta ta'lamu aqalaha khaufan am la. Apakah kamu udah belah dadanya sampai kamu ngelihat hatinya benar nggak ngucapin karena takut apa enggak? Ya, di hadis di riwayat yang lain katakan nama Nabi kaifa ta'ti yaumil qiyamah wa ma'aka khawfuka la ilaha sampai umat sama Nabi, gimana nanti kamu datang ke hari kiamat musuh kamu la ilaha illallah. Sampai ditekan sama Nabi, sampai itu sahabat bilang seandainya ya saat itu saya nggak ikut jihad kemarin. Ya, karena ikut jihad itu berbuat sesuatu yang salah akhirnya fatal gitu. Nabi nekinin banget di sini. Bukan kita ambil dari seorang sahabat yang berarti dengan ikut jihad, bukan. Ya, tapi di sini nih kita belajar makna la ilaha illallah. Sampai di hadis yang lain dikatakan sama seorang sahabat, ya Rasulullah ara'aita in qata'u yadi thumma laga bi syajaratin thumma dhahara wa qala la ilaha illallah. Ya Rasulullah, gimana keadaannya kalau tangan saya dipotong? Ya, tangan saya kena tembas nih lagi jihad. Ya, terus orang yang memotong tangan saya tadi saya kejar ngumpet di belakang pohon. Jika udah terpojok dia nongol, dia bilang la ilaha illallah. Gimana sekarang musuh ya Rasulullah? Tangan saya udah tembas nih. Berarti kan tetap musuh saya nih gitu. Tiba-tiba ngomong la ilaha illallah. Kata Nabi enggak. Ya, kalau dia mengucap la ilaha illallah, usiba min kadima'uhu wa amwatuhu wa a'radu. Kalau mengucap la ilaha illallah, itu harus jaga nyawanya, hartanya dan juga kehormatannya. Tapi dia potong tangan saya, iya. Kalau seandainya kamu bunuh dia, maka kamu di posisi dia seperti dia ketika sebelum masuk Islam. Maksudnya, jika ada orang udah mengucap la ilaha illallah masih dibunuh juga, maka posisi kamu sekarang dibalik. Jadi kamu yang seakan-akan orang kafir yang sedang membunuh orang muslim. Kenapa? Karena kamu menghalalkan membunuh orang yang mengucap la ilaha illallah. Ini yang mana kita bilang. Ya, makanya kata Habib Abu Bakar Al-Ni, manhajuna salamatul lisan minad dam wa salamatul yad minad dam wa salamatul lisan minad dam.
Manhaj kita ini terhadap orang muslim, jaga tangan kita jangan sampai menyakitin atau apalagi membunuh mereka. Ya, dan jangan sampai kita mencaci, memaki orang muslim. Itu kita udah bawa ke hadapan Allah, ini nih dua nih. Selamat tangan kita dari membunuh orang muslim. Apapun alasannya. Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi, khalifah terakhir, khalifah yang kelima. Ini kan diperangin kan sama Muawiyah. Dan dua-duanya berjihad, berperang atas dalil yang diberikan Rasulullah. Ketika jauh ini pasukannya, Sayyidina Muawiyah cuma 10.000, Sayyidina Hasan kalau nggak salah 30 ribuan lebih. Jadi secara kasat mata, Al-Hasan bakal menang. Tapi ketika Sayyidina Muawiyah benar-benar ngotot pengen perang, ya saat itu juga Sayyidina Hasan bilang, saya kasih khalifah ini buat kamu. Ya, karena yang sampai yang di rakyatnya marah-marah. Ini kalau begini caranya, itu ngeremehin kita. Itu bikin kita malu jadi ditertawakan sama musuh kita. Kita harus berperang. Kita harus menyerah sebelum berperang. Kita jadi hina nih. Anta mudhillul mu'minin. Kalau begini itu bukan amirul mu'minin, bukan pemimpinnya orang mukmin, tapi mudhillul mu'minin, yang hinain orang mukmin yang begini nih. Bukan orang kita atas hak, kita yang khalifah yang asli, mereka pembangkang, mereka mengambil apa nggak mau kita nyerah. Apa kata Sayyidina Hasan? Inni la akrahu ayyusfaka dima'u ahadin minkum min ajli khilafah. Saya takut dan saya nggak suka nanti ketemu sama Allah menyebabkan seseorang terbunuh darahnya cuma gara-gara saya atau khilafah. Kalau yang mengambil silahkan. Ya, karena darah kalian lebih mahal buat saya daripada khilafah yang tadi. Kan yang dilarang sama Nabi kan jangan sampai nggak ada khalifah kan. Ini kan Muawiyah mau jadi khalifah kan, Sayyidina Muawiyah mau jadi khalifah. Yaudah ambil yang selama yang penting ada khalifah daripada harus terbunuh dua-duanya habis itu nggak ada khalifah. Yaumun bilal yaumun bilal hakim. Lalu hadis itu kata Nabi, satu hari tanpa seorang pemimpin itu lebih buruk daripada 1000 hari dengan penuh kekacauan. Selama ada hakim. Satu hari tanpa hakim lebih buruk kata Nabi. Ya, makanya jangan, kemarin kita bilang jangan gampang, wah ini orang Islam bunuh, dia dukung dia tuh, oh ini dukung kafir, bunuh. Jangan. Ya, hati-hati. Tauqirul muslimin, ijlalul muslimin wa tauqirihim. Hormati, ya muliakan orang-orang muslim siapa, apalagi ya ahlul fadli minhum, di antaranya mereka-mereka yang mempunyai kemuliaan di antara mereka. Siapa kalau ulama, seperti para ulama, wasulah, dan orang-orang soleh. Ya orang soleh derajatnya di bawah ulama. Terkadang orang soleh ya belum tentu ulama, tapi biasanya harusnya seulama itu pasti orang soleh selama dia mengamalkan ilmunya dan punya ilmu buat mengajarkan orang lain. Ulama derajatnya lebih tinggi daripada orang soleh. Wasyurafa, dan tokoh-tokoh, ya hormatin mereka tuh. Ya tokoh-tokoh itu dihormatin. Ya bukan berarti selalu kita bilang menghormati bukan berarti harus mengikuti, enggak. Ya menghormati enggak harus mengikuti. Udah hormatin dia berarti apa yang dia mau ikutin? Oh enggak. Dari Islam nyuruh aneh buat hormatin itu, bukan ikutin apa arahan itu, belum tentu. Oke. Ya Habib Umar yang kita bilang kan, yang udah pernah kita bahas berkali-kali, masalah abang-abangan, ya masalah para leluhur, ya masalah para atasan, ya orang-orang kafir dulu demi melawan Islam, demi menolak Al-Quran, bilangnya cuma seandainya orang tua kita nggak nemuin di orang tua kita yang begini gitu. Kita nggak nemuin orang tua kita begini, nolak Islam, nolak kebaikan cuma alasannya dulu orang tua kita nggak ngamalin. Memang kalau orang tua kita nggak ngamalin, maksud udah kita cukup segitu. Wah. Ya yang apa yang kita dapat dari orang tua kita yang baik jalanin, yang kurang baik ditambahin biar baik. Ya makanya kata Umar, permasalahan itu bukan harus mengikuti orang tua atau enggak. Tapi lihat posisi orang tuanya, posisi leluhurnya, posisi seniornya, posisi abang-abangannya. Mereka di jalan Allah apa enggak? Kalau di jalan Allah ikutin, kalau enggak ngapain? Ini harus hormatin yang tua, oh enggak. Hormatin yang tua, iya ada hormatin inti, enggak ada ajak berantem. Ya enggak ada sambitin di jalan. Ya enggak ada kata-katain. Ya hormatin nih. Tapi yang dimaksud hormatin harus tuh ikutin apa mau mereka, dan di luar jalan Allah enggak mustahil. Ya enggak ada. Ya wa alaika wa hadap wa iyyaka
Dan jangan sampai kata Imam Tetapi antara ahadan minal muslimin. Nah, di sini kita bilang jangan suka nakutin orang muslim. Ya, cari lucu-lucuan. Ya, tapi yang nggak melanggar syariat. Ya, jadi pocong-pocongan. Ya, jadi kuntilanak-kuntilanak. Ya, orang lagi jalan di tengah kegelapan, dia lompat pakai putih-putih. Atau dari jauh udah digantung tuh putih-putih di pohon, terus orang lewat dijatuhin, diturunin. Oh, jangan nih, jangan. Eh, jangan. Ya, enggak kayak begitu bercandanya. Jangan takutin, jangan. Ya, auto khifu. Ya, atau ditakutkan, tadi itu ditakutin tah. Diprank lah bahasa kita gitu. Atau ditakutin dengan entah dengan gerakan, entah dengan ucapan atau segala macam, jangan gitu. Auto tahzibi, atau meremehkan, atau taskhir minhu, atau merendahkan, atau tanzur ilaihi bi'ainil istihqar. Kadang ngerendahin orang nggak harus pakai ucapan, pakai lirikan mata juga orang paham, iya kan? Ya timbang lihat doang gitu, ngadain ke temen deh, iya kan? Timbang gitu doang ya kan? Itu ya ini istihqar, mandang orang dengan penuh peremehan. Fa'inna hadza kulluhu minal akhlaqil mas'umah. Semua ini dari akhlak yang kurang bagus, wal af'alil madmumah, dan perbuatan yang tercela. Maka qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbun bi'in ayyahqira akhahul muslim. Bihasbun bi'in minasyar. Cukup seseorang itu dianggap melakukan keburukan. Ya, Nabi pengen ngasih tahu kita, kadang kita ngerasa keburukan tuh kalau udah mabok. Kita ngerasa ngelakuin keburukan itu kalau udah zina. Kita ngerasa ngelakuin keburukan itu kalau udah judi. Ya udah durhaka sama orang tua. Ya udah gini yang gede-gede. Tapi kalau seandainya meremehkan orang muslim, dianggap gak keburukan tuh. Ya, Sayyidina Abu Dhar itu pernah bercanda sama Sayyidina Bilal. Dia bilang, Bilal, budak hitam Afrika dasar gitu. Bahasa kita mungkin. Ya, Bilal, budak hitam dasar Afrika keriting lagi. Ya, Sayyidina Bilal sentuh hati muslim, ketika hatinya sampai kamarnya ke Rasulullah. Ya, dipanggil Sayyidina Abu Dhar Sayyidina Nabi, dikatakan, ya Abu Dhar, inna fika khoslatun minal jahiliyah. Wahai Abu Dhar, sayang, mati ini udah bagus nih, amal ibadah itu udah bagus, sholat itu udah banyak, tapi sayangnya inti masih ada perkara-perkara sifat-sifat orang-orang jahiliyah di diri inti. Ya, sifat-sifat yang suka merendahkan orang dengan fisiknya gitu, itu ada jahiliyah. Ya, sampai saya Abu Dhar dibilang begitu sama Nabi, ngerasa malu, ngerasa nggak enak, bilang ke Bilal bin Rabah, Bilal, la arba, hatta tata'u qadamaka fi wajhi. Ya Bilal, tolong hukum diri saya yang udah merasa lebih baik dari kamu. Gimana hukumnya? Saya nggak bakal biarkan kamu lewat sebelum kamu letakkan kaki kamu di pipi saya. Dia bilang, nggak usah, ngapain kayak gini, nggak. Dia nggak bakal nggak bakal biarin kamu lewat kecuali sampai kamu injak. Biar apa? Biar saya merasa kembali bahwasanya ikut sama amal. Bahkan tadi orang budak hitam keriting yang saya katain, ternyata sekarang kakinya ada di kepala saya. Hanya ada orang-orang muslim. Kalau Imam Ahmad Rifai kan, Imam Ahmad Rifai ketika berziarah ke Nabi, yaitu baca qasidah yang ta'rif lah. Ya, ketika beliau bilang, fi halati bu'di ruhi kuntu ursiluha, ya uqabbilu hadzal jidara wa hiya anni naibatun, hadhihi hiya dauratul asbahi qad hadarat famnun yadaka hatta tahdha biha syafati. Imam Ahmad Rifai waktu itu makam Nabi belum ditutup sekarang gitu. Dia bilang, wahai Rasulullah, waktu saya jauh, saya ngirim ruh saya buat nyiumin makom antum, buat nyiumin dinding-dinding Masjid Nabawi. Seakan-akan saya kirim kerinduan saya tuh. Ya, kerinduan saya, cinta saya kirim mewakili saya untuk nyium nih jendela-jendelanya, tembok-temboknya ini segala macam. Ya, begitu kan kata Burdah kan. Ya, na'am sara kaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'baridul ladati fi alam. Na'am sara. Ya, bayangan orang-orang yang saya cinta ini
ada amsalatai fuman ahwa. Saya bayangkan orang yang saya cinta selalu hadir dalam pikiran saya. Fa'arrafani sampai bikin saya nggak tidur. Ini gimana sih? Gara-gara ketemu sama orang aja nggak bisa tidur. Gara-gara cinta sama orang aja nggak bisa makan gitu. Tapi itu, nah wal hubbu ya'taridul ladzati bil alamin. Begitu memang cinta. Ya, kelebatan yang berimbang dengan kesedihan. Ya, kelebatan yang berimbang dengan penyakit. Ya, kemanisan yang berimbang dengan satu kesedihan. Oh, itu datu cinta. Ya, kata Habib Mustafa begitu ya, indahnya cinta di situ. Ya, kita senang di satu sisi, tapi di sisi lain harus menderita. Yang menderita membuktikan cinta kita sama kekasih kita. Ya, kalau dalam syair yang lain, ada orang-orang cinta nih syairnya keren-keren. Asyauku ahraqani wa dam'u yughrikuni. Ya, fa'al tara min qablu ghariqan yahtariku. Cinta ini membakar saya. Dan air mata yang keluar dari cinta ini menenggelamkan saya. Apakah kamu pernah melihat orang yang tenggelam tapi terbakar? Tenggelam dengan air matanya, karena rindu dan cintanya, tapi hatinya panas terbakar. Ya, hasil. Ya, Muhammad Rifai itu ngirim buahnya katanya ketika jauh. Terus ketika beliau sampai di situ, beliau bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang badan saya udah hadir. Saya udah hadir. Famnun biha yadaka. Famnun yadaka hatta tahba biha syafati. Saya mohon ya Rasulullah, tolong keluarkan tangan kamu dari kuburan biar saya bisa cium. Dan keluar itu tangan. Keluar tangannya. Ya, apakah keluar tangannya itu yang melihat cuma Imam Ahmad Rifai doang? Enggak. Semua orang di Masjid Nabawi saat itu ngelihat bahwa tangan keluar dan Imam Ahmad Rifai nyium. Ya, kalau kita begitu, ya kelihatan dari jauh, kelihatan nama Nabi gitu. Orang-orang lihat lagi gitu lagi ngobrol sama Nabi gitu. Ya, misalnya ngerasa jadi wali sendiri gitu begini nih. Ya, bisa ngerasa jadi orang terhormat sendiri yang lain hina nih. Tapi beliau ketika orang melihat beliau mencium tangannya Nabi. Udah kan keren banget ya orang berarti nih. Buru-buru beliau diri di pintu keluar dari Masjid Nabawi, beliau bilang, yang di dalam nggak boleh keluar sebelum masing-masing kakinya nginjek pipi saya. Salah memang, biar saya nggak merasa lebih mulia dari mereka. Ya, karena al-ihtiqar, karena mentahkan itu datang. Biasanya ketika kita merasa lebih hitam. Ya, tadi sebelum kemarin kita streaming kemarin yang belum Jumat. Streaming nggak itu ya Pak Bis? Oh Jumat. Ya, Habib bisa Pak. Nggak panjang bahas. Membahas masalah Nabi Nuh dengan anaknya. Ya, Nabi dengan anaknya. Ya, berkaitan masih dengan masalah kematian hari ini. Ya, dari bibi aneh gitu, cing aneh. Yang selama ini ngajar Al-Quran gitu. Sering-sering. Ya, sering-sering kalau ada orang meninggal, sering-sering lihat, sering-sering hadirin, ikutin sampai ke kuburan. Khususnya lagi orang-orang soleh. Biar kita tahu, ketika mereka meninggal kan banyak orang yang nyolatin, yang doain, yang ikutin gitu. Ini baru permulaan kemuliaan. Disaksikan, isyhadu anna hadil mayitah, tahu hadil jenazah min ahlil khairu banyak. Ya, tadi pas sambutan ngelihat orang penuh gitu hampir nggak bisa ngomong. Ya, sedihnya kepikiran. Kadang-kadang tadi kita bilang, ketika dengar orang nyebut khair gitu, bayangin dalam hati ente, ketika nanti ente meninggal, seramai itu nggak orang yang ngomong. Ya, seramai itu nggak orang yang hadir pas kita meninggal ntar nih gitu. Pas kita meninggal nanti nih gitu, kapan? Entah itu Allahu a'lam. Yang benar-benar kasih panjang umur dalam sehat afiat dalam taat. Bakal segitu banyaknya nggak yang nganterin kita. Tapi kita lihat, ya ini masjid itu penuh dari permulaan kemuliaan yang Allah kasih lihat sebelum masuk ke kuburan yang kita yakin bakal dapat nikmatnya nanti. Dari mana dia dapat? Itu yang kita harus pelajari. Ya, hebat, masya Allah, beliau buatannya hebat itu. Dalam salah satu panutan kita dalam dakwah itu, dalam ngajarin orang kesetiaannya, yang ngajar 1, 2, 3 gitu, ngajar anak kecil ngajar orang dewasa bisa, ngajar ibu-ibu yang nggak bisa sama sekali, sabar ya masya Allah buat ngajarin orang bisa baca Quran. Nah, ini melihat beliau tuh ingat hadis Nabi itu, khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allama. Salah satu orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan ngajarin Al-Quran.
Ya, hidupnya habis buat amal ibadah atau segala macam. Tapi itulah yang kita pengen harus ketika kita hajar kita lihat ini. Itu mau begitu apa enggak? Dan kadang-kadang kita ini masya Allah. Ya habis ngeliat orang meninggal, kayaknya lupa aja lagi dah gitu. Yang ketika kematian depan mata nggak bisa merubah langkah dan sikap kita, nggak tahu nasihat apa lagi yang bisa berguna bagi diri. Habis kematian, melihat orang mati di kubur itu. Tadi pas ngeliat apa namanya tanah di itu, ya Allah, berarti berpisah gitu nih, habis kan ya. Nggak di dunia lagi nih orang deh gitu. Nah, kenapa masanya kita kayak gitu? Ya, lihat nih kemuliaan dia itu didapat bukan karena santai-santai, bukan karena ngambil yang haram, bukan karena ninggalin sholat, bukan karena mabuk-mabukan, bukan karena judi. Wah itu diambil dengan apa namanya tahajudnya. Kalau tahu nanti kita dengar cerita dari anak ketiga hari sebelum meninggal itu diulang-ulangin surat an-naba, sholawat, surat an-naba, sholawat, surat an-naba, sholawat. Biar apa namanya biar bisa gitu, biar bisa nyontoh, biar bisa tahu gitu. Orang-orang mulia tuh begitu. Nah itu Nabi bisa mengutip ayat tuh ya, ayat masalah Nabi Nuh dengan anaknya. Dikatakan nama Allah ketika perahu itu naik karena banjir kan ya. Anaknya kan ditawarin buat naik perahu. Apa kata beliau? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Enggak, saya nggak naik perahu, saya bakal naik gunung aja. Ya, yang bakal nyelamatin saya. Kata Allah kan innahu amalun ghairu shalih. Kain Nuh udah jangan dipikirin. Ini amal ghairu shalih ini keturunan itu yang enggak bagus udah. Jangan dipikirin. Yang kata Ibu Mustafa ngomonglah di situ kan buat para yang ngaku-ngaku haba dzurriyyat Nabi ini. Ya, lihat tuh anaknya Nabi aja, Nabi Nuh, yang tetap dihukum sama Allah ketika nggak ngikutin kakeknya. Ya beliau bilang dan kita sama para anak ulama, para orang-orang yang merasa punya keturunan orang-orang soleh atasnya gitu, nggak bakal. Ya nggak bakal kita bisa selamat kecuali mengikuti jejak mereka. Nggak apa namanya? Kalau kata seorang ulama, orang yang mengaku atau merasa bakal masuk surga dengan kesolehan bapaknya, seperti orang yang merasa kenyang dengan dia temennya makan. Ini pernah nggak merasakan yang lihat temen dia makan? Enggak, yang jangan pernah menganggap masuk surga dengan labain yang soleh, jangan. Kata beliau, apalagi kalau kita yang nggak punya keturunan orang soleh, yang punya keturunan orang soleh aja nggak bisa selamat tanpa mengikuti orang tuanya jejak mereka. Apalagi kita yang nggak punya keturunan dari orang-orang soleh. Ya, dan beliau bilang, gunung yang dimaksud sama anaknya Nuh ini di zaman sekarang dikiaskan. Apa dikiaskan? Kita yang kata beliau. Ya harta dunia, jabatan, marga, ya apalagi. Oh semua deh. Semua orang yang merasa bakal selamat dengan itu semua nggak ada kata beliau. La asimal yauma min amrillah illa rahim. Nggak ada yang selamat. Kalau Allah udah marah nggak ada yang selamat kecuali mereka yang kembali ke jalan Allah. Dan yang selalu kita bilang dari guru-guru kita, nggak ada ketenangan kita, nggak ada keselamatan kita, ketenangan kita, ketentraman kita, dunia akhirat. Ketika kita ngomongin sholat puasa, jangan ngira ketenangan buat di akhirat doang, bukan. Nih dunia nih. Sekarang itu ngeliat orang-orang yang sama dunia, yang saling bunuh-bunuhan, yang saling caci-cacian, saling menjatuhkan, memfitnah, apa sebabnya bang? Dunia kan. Padahal kalau seandainya kita bisa ngajalanin agama dengan sebut mungkin nggak perlu begitu semua bisa tentram. Saya bilang kerusakan ini semua sumbernya satu, mereka berjalan di luar jalan yang telah Allah tetapkan. Kalau itu mau selamat bos. Kalau itu mau selamat. Balik buru-buru. Ingat tuh. Selalu kata Nabi Muhammad bin Ali bin Syahab, pengajaran Abu selalu ngulangin ayat itu tentang apa? Ingat. Ya, hati-hati. Kita nggak bakal selamat ketika meskipun punya keturunan orang soal apalagi kita yang nggak punya keturunan. Ayo kita ingat tuh. Man dhanna annahu yadkhulul jannata bi amali abih, man dhanna annahu yashba bi akli abih. Kata beliau. Barang siapa yang mengira bakal masuk surga dengan kesalahan bapaknya, seperti orang yang mengira bakal kenyang padahal yang makan bapaknya. Lu mau nggak makan diwakili? Diwakili itu makan terus dia kenyang gitu. Gila mau bisa ya lu makan diri lah gitu. Itu sama. Itu jangan ngerasa tenang aja terbapak gue selamatin syafaat enggak dengar. Banyakin lama-lama soalnya tadi kita bilang dan kayaknya kita juga pernah lihat contoh gitu orang-orang yang meninggal mohon maaf dari orang-orang yang nggak baik bukan kita lihat tuh yang nyolatin berapa bilang khairnya aja orang ragu-ragu habis selesai orang lupa begitu aja hilang habis begitu aja nggak ada yang doain nggak ada yang datang ini apa segala macam ya jangan kita orang-orang yang beriman kan yang meyakini ada kehidupan setelah dunia. Maka persiapkan. Ya dunia ini adalah
tempat untuk mempersiapkan amal ibadah kita. Jadi jangan sia-siain, jangan ya sabar dikit. Ya sabar apa namanya? Sabar dikit. Melawan dunia. Ya sabar dikit biar nggak kena godaan dunia. Oh dia bilang gimana caranya biar bisa godaan nafsu dunia? Ingat. Ya nggak ada yang bisa bikin ente ngelawan nafsu dunia kecuali ente ingat hukumannya apa tadi ya. Ente mengambil yang haram ingat. Nah, ini anak tulis satu terakhir kemarin kan. Itu mengenai Imam Ibnul Jauzi. Ya, apa namanya? Adlullah fil yaumil qiyamah muda'id fa'al ma syi'tum. Ini cuma ngingetin kata beliau. Mahkamah, apa namanya kalau pengadilan namanya? Pengadilan kan ya? Pengadilan Allah di hari kiamat itu menyerahkan. Kalau ente udah tahu silahkan mau buat apa silahkan. Itu tanggung jawab ntar ya. Ya kalau di Alfa di Indomaret lu bisa ngentongin 1-2 barang, sudah jangan. 1 biji aja yang jatuh, 1 daun yang jatuh aja Allah tahu tuh. Apalagi kalau kita banyak amalannya yang salah. Gimana caranya buat nafsu lawan dunia? Ingetin apa yang kita bakal dapat kalau di sini. Sampai dalam masalah tulisan aja kan Abu Bakar bilang la taktubu syai'an illa ma yasirru qalbuka fil akhirah. Jangan nulis sesuatu jangan. Kecuali tulisan itu nanti ketika dipajang di akhirat ditulis di sini. Tulis jangan. Itu tulisan ya. Lagi makanan, minuman, cara ngambil duit, cara ngabisin duit. Cara semuanya. Jadi, kalau kata para ulama, sebagian mengatakan gitu. Kita aja ke pasar. Sekarang itu masuk ke Indomaret, bebas ngambil yang itu mau. Ingat. Sebelum itu keluar, yang bakal ada perhitungan. Itu perhitungan mesin itu lebih serem daripada perhitungan lebih serem daripada perhitungan mesin yang tadi. Hati-hati. Nikmatnya kadang-kadang mau gimana ya? Nabi nggak pernah salah dan nggak bakal salah. Nabi nggak bakal salah. Buat balikin kesadaran diri kita dikit yang ingat mati lah. Ya, ingat mati. Bisa apa yang dia ya apa yang itu mau bawa? Gimana cara ngadepin Allah? Ya biar ada lempeng-lempengnya gitu. Ya biar bisa mikir lagi. Itu yang masih merasa umur 17, 20, 21. Yang ngerasa masih muda, yang ngira yang umur 30, 40 bakal mati duluan. Nah, itu kan ngelihat bapak-bapak baca mati. Yang ngerasa sehat, yang kayaknya nggak bakal mati. Udah jogging, udah treadmill, udah bulu tangkis, udah futsal, udah makan sehat, 4 sehat 5. Kenyang nih, wow. Ini nggak ada. Nah, deh. Intinya punya Instagram kan? Anak kan Instagram deh. Terus kalau makan nasi padang 2 bungkus. Dia nasi 5 bungkus. Badannya nggak gede, tak sehat tuh. Sehat. Kita mikir makan gorengan 5 biji nambah 1 kilo. Sehat tuh. Kamu udah makan itu bilang jangan. Udah sengaja Allah tutup nih. Kapan kita mati Allah tutup. Kenapa? Biar waspada. Bukan malah nyari-nyari celah. Hanya dia masih sehat, dia masih panjang umur. Dia masih bekerja, ya salah kali. Allah sengaja ngumputin biar kita waspada. Nah, itu malah gak cari-cari celah. Biasanya orang yang begitu gak bakal mati nih. Ya orang yang sehat umurnya panjang nih. Orang yang olahraga umurnya panjang nih. Nah, jangan. Olahraga buat jaga kesehatan silahkan. Kalau ngerasa asyik olahraga dia sehat umurnya panjang jadi buat maksiat ngapain dia olahraga? Yang bisa aku beringat mati. Iya kan? Dan olahraga ngerasa sehat masih panjang umurnya sakit jadi. Makanya dikatakan keadaan yang paling bagus kata Syekh Muhammad. Keadaan yang paling bagus adalah keadaan yang menjadi tetap ingat sama Allah. Entah itu mau lagi dalam keadaan senang, susah, sakit, atau sehat. Yang paling bagus yang tadi itu semua yang mana? Pokoknya yang bikin itu ingat sama Allah. Yang nggak bikin itu sehat, nggak bikin itu sama Allah salah. Sakit nggak bikin itu sama Allah salah. Itu tuh. Nggak ada. Itu semua di sini. Majelis kita tiap malam Sabtunya, malam Seninnya, malam Rabunya, malam Jumatnya. Ya nggak bukan biar ingat tugas kita di dunia ngapain. Ya sebagai hamba harus ngapain. Itu doang nggak ada yang lain. Ketika mereka yang lupa tugasnya sebagai seorang hamba lah, yang akhirnya melenceng perbuatannya. Ya mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat, memberikan jaga para guru kita, jaga orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam sehat afiat, istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kabulkan segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita dunia dan akhirat, berikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah dan manfaat dunia dan akhirat, membantu istiqamah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah meninggal di antara kita
Doa khususnya buat Nabi Ana guru Ana itu Sawah Hayya Rukawah Ibnu Ja'far Rahim dan juga Mahmud bin Asma bin Abbas Al-Mahmud Bikrullah bin Asmawi Al-Marhum Haji Arsyad bin Haji Armain Al-Mar'umah Haji Fatimah bin Sa'ali Al-Mar'umah Habsah binti Ri'i dan almarhum Abbas bin Aman, semua para keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita telah berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan ditempatkan mereka di tempat terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala, ampuni segala macam dosa dan khilafnya dan lipat gandakan segala macam amal ibadahnya. Dan semua para orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita yang kurang sehat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan panjang umur dalam sehat afiat. Semoga jalan Allah Subhanahu wa taala khususnya buat orang tua kita, ya orang tuanya Abu Syamsiyah. Mudah-mudahan kasih sehat panjang umur dalam sehat afiat istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala, jaga oleh Allah zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi wal fatiha.